Balkis in the Kitchen by Fadia Putri Balkis. Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our English class. Nah, hari ini kita akan belajar tentang benda-benda yang ada di dapur dan juga yang ada di kamar mandi. Dan bagaimana sih cara menyebutkan posisi atau kegiatan di tempat itu. My name is Miss Fadia Putri Balkis and today our topic is the stove is in the kitchen. Let's start. Yang kedua ada look and say. Nah, di sini adik-adik harus melihat dan mengatakan apa yang sudah kakak tulis di atas atau di papan tulis. Nah, langsung saja di sini ada plate. Yaitu plate itu adalah artinya bahasa Indonesia itu piring. Sekali lagi plate yaitu piring. Plate piring. Yang kedua ada spoon sendok. Spoon sendok. Kalau kakak ulang lagi ke plate, berarti adik-adik mengatakan plate itu berarti piring, spoon berarti itu sendok. Nah, yang ketiga ada fork yaitu garpu. Fork garpu. Fork garpu. Bukan fork ya, bukan nomor 4, tapi fork. Fork garpu. Sudah ada plate yaitu piring, spoon yaitu sendok, dan yang ketiga fork adalah garpu. Nah, di bawah fork ada cup. Cup itu adalah Nah, cup adalah cangkir. Betul adik-adik. Nah, yang paling gampang, glass. Glass adalah gelas. Glass, gelas. Dan di bawah glass ada pen. Pen yaitu panci. Pen, panci. Glass, gelas, pen, panci. Di bawah pen ada apa? Frying pan, yaitu wajan. Frying pan, wajan. Bukan dibaca frying pan, tapi fan. Frying pan yaitu wajan. Yang dua terakhir ada stove. Nah, ini adalah judul mata pelajaran kita. Nah, yaitu stove. Stove itu adalah kompor. Stove, kompor. Dan yang terakhir ada water, yaitu air. Pasti adik-adik sekalian sudah tahu apa yang dibilang water. Water itu adalah air. Water, air. Stove, kompor. Frying pan, wajan. Pen, panci. Glass, gelas. Cup, cangkir. Fork, garpu. Spoon, sendok. And the last, plate, piring. Oke, baik adik-adik sekalian, sekarang kita masih berada di pembahasan look and say. Nah, sekarang, now let's go to the bathroom. Repeat after me. Jadi adik-adik mengikuti apa yang kakak bilang ya. Yang pertama ada bathtub yaitu bak mandi. Bathtub, bak mandi. Bathtub, bak mandi. Bathtub, bak mandi. Yang kedua ada soap yaitu sabun. Bathtub, bak mandi, soap, sabun. Yang ketiga ada toothpaste yaitu pasta gigi. Toothpaste yaitu pasta gigi. Beda dengan toothbrush. Toothbrush itu adalah sikat gigi. Jangan lupa ya, toothpaste itu pasta gigi. Kalau toothbrush itu sikat gigi. Kakak ulangi. Toothpaste pasta gigi. Toothbrush yaitu sikat gigi. Nah, kalau menjelaskan tentang shampoo, pasti adik-adik tidak usah bingung karena arti dengan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu sama persis, yaitu sampo itu shampoo, shampoo, sampo. Nah, dua yang terakhir itu ada towel yaitu handuk. Towel yaitu handuk. Yang terakhir ada diaper yaitu gayung. Diaper yaitu gayung. Karena di sini P-nya double yaitu ada
kedua, adik-adik sekalian tidak usah menyebutkan terlalu jelas, yaitu deeper. Cukup deeper, gayung, deeper, gayung. Kalau kakak butuh terjemahannya, kira-kira apa di sini? Ya, betul sekali, itu bak mandi. Nah, toothpaste, jangan dilupa, toothpaste itu pasta gigi, toothbrush itu sikat gigi. Toothpaste, pasta gigi, toothbrush, sikat gigi. Jangan, kedua ini jangan sampai terbalik, oke? Good job everyone, semuanya hebat. Nah, adik-adik sekalian, nah sekarang kita look and write. Pembahasan ketiga itu look and write, dan jadi adik-adik itu melihat dan menulis apa yang kakak sudah sediakan foto di atas. Nah, let's look at the picture in the picture. Nah, kalau kakak misalkan menunjuk foto, kita tulis bersama-sama ya. What do you see guys? Kalian melihat foto apa aja yang di atas? Ada spoon, plate, fork. Di bagian bedroom ada bathtub, soap, toothpaste, toothbrush, towel, teapot. Kalau kakak menyuruh kalian menulis yang pertama, water, kita tulis ya sentence. Misalnya water, the water is on the glass. Atau yang pertama, stove, the stove is in the kitchen. Misalkan the stove adik-adik lihat kan, the stove is in the kitchen. Kedua, the water on the glass. Nah, air ada di gelas, stove kompor ada di dapur. The stove is in the kitchen, the water on the glass. Kalau kakak misalkan dipper itu kan berarti ada di bak mandi, di atasnya bak mandi. Kan biasa adik-adik sekalian itu pasti kalau menyimpan timba itu pasti ada di tempat di atas bak mandi kan. Nah, kalau kakak misalkan menyebutkan the stove is in the kitchen, kalian menyebutkan yang di bawah the water on the glass. Nah, sekarang kakak menyuruh kalian memikirkan sesuatu benda-benda ya yang kakak jelaskan tadi sebelumnya. Kalian memikirkan lalu membuat kalimat seperti yang sudah kakak berikan contoh di atas. Misalkan spoon. Kan spoon itu adalah sendok. Nah, sendok itu berada di mana? Tempatnya berada di mana? Tapi dalam bahasa Inggris ya. Nah, seperti ini, the water on the glass. Oke? Good job semua. Adik-adik sekalian, sekarang kita melanjutkan pembahasannya, itu let's search. Jadi di sini adik-adik, karena kakak sudah menyediakan seperti puzzle, maka adik-adik mencari penjelasan, sorry, nama-nama yang ada di sini. Misalkan di sini ada soap, adik-adik sekalian mencarinya di sini. Nah, kalau adik-adik mempunyai buku tabel atau semacamnya, kalian bisa menulis saja di rumah ya. Untuk kakak ini karena kakak sudah tersedia, jadi kakak langsung melingkarnya saja. Nah, kalau kakak misalkan mencari atau menyebutkan where is soap, kalian menunjuk ya kayak itu di sana. Oke, walaupun kita hanya melihat virtual. Nah, langsung saja yang pertama itu ada mana? Sabun. Nah,
Kita cari ya. Nah, ini dia. Ada itu sabun. Lalu kita checklist. Terus ada tuil. Nah, tuil ini ada 2 tuil atau ini. Kita lihat. Di atas tuil ada sampo. Nah, sampo. Kita checklist. Ini ada sampo. Kita checklist. Oke. Terus apa lagi ya? Oh, ada bathtub. Kakak melihat bathtub. Nah, ini dia bathtub. Terus ada lagi apa? Toothwash. Shampoo. Kakak melihat shampoo. Tidak ada lagi fork and pans, no. Sekarang kakak hanya dapat 4, 1, 2, 3. Oh, ada 5. Nah, adik-adik sekalian, foto lalu screenshot, lalu adik-adik bisa juga print atau langsung saja melingkari apa yang adik lihat. Kayak kakak tadi ya, karena kakak sudah contohkan, selama tadi adik mengerjakan, kakak kasih waktu 1 menit saja, lalu kita melanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Semangat, fighting guys! Nah, adik-adik sekalian, sekarang kita berada di 5, yaitu Let's Play a Game. Nah, di sini kakak akan memberikan kalian penjelasan seperti let's play a little guessing game. I will say a sentence and you guys is right or wrong. Di sini kakak akan menjelaskan seperti contohnya itu misal Kak Fadia mandi di ruang tamu, itu benar atau tidak? Yes or no atau right or wrong? Pasti tidak kan? Ya masa kakak Fadia itu mandi di ruang tamu? Enggak kan? Nah kayak begitu sayang-sayangku. Nah yang kedua itu ada we take a bath in the living room. Sama kan tadi tidak. Nah kalau yang nomor 1 itu baru we cook in the kitchen. Yes or no? Yes, karena kita memasak di dapur. Ingat ya, we cook in the kitchen. Kita memasak di dapur. Sekali lagi, kita memasak di dapur. Betul. Nah, adik-adikku, yang nomor 2 itu we take a bath in the living room. Sama tadi yang pada contoh yang paling utama yang kakak buat, yang mengatakan kakak di situ sebut nama kakak sendiri ya. Karena masa kita we take a bath in the living room kan tidak sangat cocok. Apa yang kita bikin sama apa yang lakukan itu kan tidak cocok. Jadi we take a bath in the living room itu sangat salah, berarti no. Oke, adik-adik perlu kalian ingat ya. Oke. Jangan sampai nanti kalian mendapatkan tugas membuat kalimat lalu di situ tulisannya itu we take a bath in the living room. Pasti itu salah besar. Jadi harus adik-adik sekalian itu mengingat ya, di nomor 2 itu jawabannya no. Oke. Take a bath itu kan pasti kamar mandi ya. Jadi adik-adik sekalian jangan menjawab yes. Ya masa adik-adik mandi di living room? Salah besar sekali. Nah, sekarang kita ada di pembahasan 3. Yang nomor 3 itu we put the stove in the bedroom. No. We put the stove in the bedroom. No. We put the stove in the bedroom. Itu tuh sangat salah. Oke? Masa we put in the bedroom? We put in the stove in the bedroom. Jadi yang salah. Nah, baik adik-adik, hari ini kita sudah belajar nama benda di dapur dan juga kamar mandi. Nah, cara membuat kalimat seperti the stove is in the kitchen, lalu apa yang dilakukan dan tidak dilakukan di ruangan tertentu.
Nah, jadi sekarang kakak memberikan kalian tugas homework, yaitu pertama kalian gambar dapur atau kamar mandi kalian. Lalu tulis 3 kalimat tentang benda dan aktivitas di sana. Contoh, the towel is in the bedroom, atau I cook in the kitchen, atau I don't sleep in the bedroom. Nah, thank you so much. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Audio Jungle.